A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai pada ayat yang keempat dari surat Al-Fatihah, yaitu yang bunyinya Maliki Yaumiddin, yang artinya adalah Allah pemilik hari kiamat. Kita tahu bahwa kepemilikan Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dengan kepemilikan makhluk atau hamba-hambanya. Allah ketika memiliki sesuatu itu berawal dari karena Allah menciptakan sesuatu tersebut. Sedangkan manusia ketika memiliki sesuatu, dia memilikinya bukan karena dia sendiri yang menciptakan. Ini diantara perbedaan antara kepemilikan Tuhan dengan kepemilikan manusia biasa. Kepemilikan manusia, misalnya manusia memiliki mata, kepemilikannya hanya terbatas pada waktu tertentu saja dan atau sementara. Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki dua alam, yaitu dunia dan akhirat. Tetapi kenapa di dalam ayat ini hanya disebutkan Maliki Yaumiddin, pemilik hari kiamat? Bukan berarti ingin mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memiliki pemilik hari kiamat saja, tetapi Tuhan juga pemilik dunia dan akhirat. Kenapa di sini disebutkan dengan Maliki Yaumiddin? Karena Allah ingin mengatakan bahwa nanti di hari kiamat Allah benar-benar akan menunjukkan akan kepemilikannya, yaitu Allah sudah tidak akan lagi membiarkan seperti ketika di dunia. Misalnya ketika di dunia Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat ada hambanya yang dia lari dari tanggung jawabnya, lari dari sanksinya, Allah masih mendiamkan. Harusnya dia mendapatkan sanksi, tetapi dia lari dari sanksi tersebut, Allah masih mendiamkan. Tapi nanti ketika di hari kiamat Allah tidak akan membiarkan. Manusia sudah tidak lagi bisa melari dari siksanya. Dia sudah tidak lagi bisa memberikan alasan-alasan palsu. Itu Maliki Yaumiddin, yaitu Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar akan menunjukkan akan kepemilikannya nanti ketika di hari kiamat. Kemudian ayat selanjutnya yaitu ayat kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Ayat kelima ini sudah berbeda dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Ayat yang sebelumnya kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunjukkan keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hari kiamat. Tetapi di ayat kelima ini kita sudah seakan-akan sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan kalimat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Di dalam bahasa Arab, ketika maf'ul didahulukan dari fi'il dan fa'ilnya, maka dia memiliki makna hasr, yaitu yang memiliki makna hanya. Yaitu kalimat iyyaka di dalam ayat ini adalah maf'ul dari kalimat na'budu. Di na'budu ada fi'il dan ada fa'il. Mana maf'ulnya? Iyyaka. Begitu juga di kalimat yang selanjutnya. Nasta'in adalah fi'il dan fa'il. Mana maf'ulnya? Adalah iyyaka yang ada di sebelumnya. Nah, di dalam bahasa Arab, ketika ada maf'ul yang didahulukan dari fi'il dan fa'ilnya, maka dia memiliki makna lil hasr. Itu sebabnya kita mengartikan kalimat
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dengan makna hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Kemudian poin yang selanjutnya yang ada di dalam iyyaka na'budu dan iyyaka nasta'in adalah dhamir nahnu yang ada di dalam fiil-fiil yang kita temui, yaitu na'budu dan nasta'in. Kenapa di situ disebut dengan bentuk jamak, yaitu dhamirnya dhamir nahnu? Karena ingin menjelaskan pada dasarnya ibadah itu dilakukan secara berjamaah, khususnya sholat. Sholat itu lebih dianjurkan dilakukan secara berjamaah. Apalagi kalau kita melihat sholat itu diawali dengan azan dan iqamah, yang di situ ada ajakan untuk melaksanakan sholat. Ingin menjelaskan bahwa pada dasarnya ibadah, khususnya ibadah sholat, itu sebaiknya dilakukan secara berjamaah, yaitu bersama-sama. Selanjutnya kalimat ihdinas shiratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Kenapa kita di dalam membaca surat Al-Fatihah ini terus meminta kepada Allah untuk ditunjukkan ke jalan yang lurus? Yaitu kita sedang berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah untuk ditunjukkan ke jalan yang lurus. Setiap kali kita membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat ataupun di luar sholat, kita akan meminta kepada Allah untuk ditunjukkan jalan yang lurus. Kenapa demikian? Walaupun kita sudah dalam keadaan beriman misalnya. Karena manusia itu memiliki peluang untuk berbelok, memiliki peluang untuk berpaling. Orang walaupun keimanannya sudah baik, bisa saja 5 menit kemudian dia menjadi orang yang keimanannya sudah menurun. Itu sebabnya kita terus oleh Allah Subhanahu wa taala diminta untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditunjukkan jalan yang lurus. Begitu juga di dalam hidup kita ini, kita berjalan mau menuju pada kesempurnaan. Itu sebabnya kita selalu meminta kepada Allah untuk ditunjukkan ke jalan yang lurus. Sekarang apa yang dimaksud dengan siratul mustaqim? As-siratul mustaqim, jalan yang lurus. Banyak sekali pendapat yang menafsirkan tentang makna as-siratul mustaqim. Misalnya sebagian mufassir menafsirkan yang dimaksud dengan as-siratul mustaqim adalah agama Allah, yaitu misalnya di dalam ayat Al-Quran kita dapati dalam surat Yasin, alam a'had ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa an i'buduni hadza siratum mustaqim, yang artinya dan hendaknya kamu menyembahku karena ini adalah jalan yang lurus. Menyembah Allah, mengikuti agama Allah, itulah yang dimaksud dengan jalan yang lurus, yang tidak menyembah setan dan tidak mengikuti pekerjaan-pekerjaan setan. Itu adalah jalan yang lurus. Kemudian ada lagi yang menafsirkan makna as-siratul mustaqim dengan makna Al-Quran. Atau ada lagi yang menafsirkan makna as-siratul mustaqim dengan makna Rasul dan para a'immahnya. Misalnya riwayat dari Al-Imam Shadiq alaihi salam, beliau bersabda, wallahi nahnu siratul mustaqim. Maknanya, demi Allah sesungguhnya kamilah yang dimaksud dengan as-siratul mustaqim, yaitu maknanya selama kita berjalan di jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan a'immahnya, maka kita selama itu juga berjalan di jalan yang lurus. Kemudian ayat yang terakhir yaitu ayat yang ke-7, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan yang kau berikan nikmat kepada mereka dan bukan jalannya orang-orang yang kau murkai
dan orang-orang yang sesat. Di ayat ke-7 ini sebenarnya ingin lebih menjelaskan lagi tentang makna siratul mustaqim yang ada di ayat sebelumnya, yaitu ingin menjelaskan bahwa tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, jalan yang benar-benar kau berikan nikmat kepada mereka, jalannya orang-orang yang kau berikan nikmat, bukan jalannya orang-orang yang kau murkai dan bukan jalannya orang-orang yang sesat. Orang-orang yang murka dan orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang sesat adalah orang-orang kafir, orang-orang yang keras kepala, orang-orang yang memusuhi kebenaran, orang-orang yang mengganggu para nabi Allah. Itulah orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang sesat. Namun sebagian mufasir menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan al-maghdub adalah orang-orang Yahudi yang melenceng dari agama Allah, dan ad-dallin adalah orang-orang Nasrani yang melenceng dari agama Allah. Itu makna dari siratul mustaqim. Kita sudah menyelesaikan tafsir surat Al-Fatihah secara ringkas. Semoga kita benar-benar bisa memahami, merenungkan isi daripada surat Al-Fatihah tadi. Wassallallahu ala Muhammad wa alihi tahirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.